Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau, sebab kau besar, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Yesus Tuhanku, haleluya. Kita akan kembali ke materi utama kita tentang hermeneutik ya. Kita sudah lewatkan 2 bagian. Review saja sebentar. Bagian pertama kita membahas tentang hermeneutik yang sehat atau cara menafsirkan Alkitab yang sehat, yang benar, yang menjadi dasar pengajaran yang sehat juga. Itu berawal dari sikap kita terhadap Allah ya. Sikap kita terhadap Allah, demikian juga sikap kita akan kita tunjukkan terhadap firman. Kalau kita tidak menghargai, tidak menghormati Allah, pasti otomatis kita tidak akan menghormati dan menghargai firman. Itu bagian yang pertama. Lalu bagian yang kedua kita membahas tentang gaya hidup yang mengasihi Allah. Otomatis gaya hidup itu pun akan mengasihi firman. Dan itu ditunjukkan dengan sikap hidup yang menyembah ya dalam segala aspek kehidupan kita. Nah, dalam prakteknya terkait firman dalam Alkitab itu diwujudkan dalam satu siklus yang terdiri dari 4 kegiatan ya. Yang pertama apa? Membaca, lalu menafsirkan, lalu merenungkan, lalu yang keempat mengajarkan ya. Jadi ini terus berputar, materi yang baru, pelajaran yang baru, pelajaran yang lebih susah, pelajaran yang lebih menuntut pengorbanan kita, usaha kita, sehingga kita naik kelas. Dan ketika menafsirkannya sudah benar, lalu kita mendapatkan kebenaran, lalu kita merenungkan dengan benar, bukan merenungkan gaya mistisisme, tapi merenungkan kebenaran Alkitab itu yang diakhiri dengan menundukkan kehendak kita kepada kebenaran itu, maka dalam menjalankan siklus ini, selain pengetahuan kita bertambah, pengenalan kita akan Allah bertambah, otomatis buah-buahnya pun bertambah ya. Jadi perbuatan baik, pekerjaan baik yang kita sudah belajar minggu lalu, sudah Allah rancangkan, sudah Allah persiapkan sejak semula, itu akan dengan sendirinya kita lakukan, dan tujuannya adalah untuk kemuliaan nama Allah. Nah, berbicara tentang belajar firman, materi kita kan sudah masuk ke materi yang menuntut ya, barusan saya sampaikan, menuntut usaha lebih ya.
Ini kalau dalam bahasa Alkitab disebut sebagai makanan keras ya. Coba ya, kita buka sama-sama Ibrani pasal yang kelima, baca ayat yang terakhir. Kalau tidak salah ya, kalau tidak salah berarti benar. Berbicara tentang makanan keras. Ibrani pasal yang kelima ayat yang ke-14. Saya bacakan, jemaat perhatikan baik-baik. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Nah, kalau kita baca Ibrani pasal 5 ini secara lengkap, ini adalah teguran ya dari penulis surat Ibrani kepada jemaat yang maunya diberi makanan lunak, maunya susu terus gitu. Bahkan di ayat-ayat sebelumnya dikatakan oleh penulis surat Ibrani ini, teguran kepada jemaat, seharusnya kalau ditinjau dari segi waktu, kamu sudah waktunya mengajar, kamu sudah bisa mengajar. Tapi karena mereka bermalas-malasan, menghindari makanan keras, ya ini anak kecil terus. Nah, di sini jelas ya, seorang Kristen, seorang orang percaya yang sudah lahir kembali, yang sudah bertumbuh menjadi dewasa, menyukai makanan keras ya. Mereka mencari makanan yang keras, dan oleh makanan yang keras inilah mereka dilatih sehingga mereka memiliki panca indera yang peka untuk membedakan yang baik dan yang jahat. Jadi kalau orang Kristen, ciri-ciri orang Kristen yang bertumbuh itu, dia kelihatan makin hari dia mencari makanan yang keras ya. Nah, dalam surat Ibrani yang kelima ini, penulis surat Ibrani ini menegur dulu jemaat. Karena jemaat yang dia jumpai ternyata masih terus pengennya makanan yang lunak, pengennya susu ya. Bahkan dikatakan oleh penulis surat Ibrani, jemaat yang seharusnya kalau dilihat dari segi waktu sudah bisa mengajar, harusnya sudah mengajar orang lain, tapi ini masih harus disuapi ya, diberikan susu, makanan yang lunak. Nah, ini ciri-ciri jemaat yang tidak bertumbuh. Nah, berbicara tentang makanan keras, dalam pemahaman Alkitab itu, saya katakan tadi banyak orang Kristen bahkan hamba Tuhan pendeta nggak ngerti. Apa sih yang disebut makanan keras menurut pengertian Alkitab ya? Kita sini dulu. Tahu solid food ya, kalau dalam bahasa kerennya. Itu terdiri dari ada dua segi yang ditekankan. Yang pertama adalah ini. Lalu yang kedua, jadi kalau makanan keras itu ciri-cirinya dua hal ini. Pertama, demanding to the head, menuntut kepada kepala kita, menuntut kita menggunakan pikiran kita, otak kita. Jadi ketika belajar Alkitab tuh seiring dengan pertumbuhan rohani kita, Tuhan rindu kita berani belajar Alkitab, materi dalam Alkitab yang dianggap sukar. Jangan dihindari. Karena ketika Allah menuliskan semua yang ada dalam Alkitab ini, Allah ingin berbagi tentang dirinya kepada umatnya. Nah, banyak gereja, khususnya di kalangan Pentakosta Karismatik kan menghindar. Jadi kalau khotbahnya sedikit berat, aduh, gitu ya. Dulu waktu saya belum punya pelayanan sendiri kan masih diundang khotbah ke sana kemari ya. Banyak gembala ketika mengundang saya khotbah tuh pesannya seperti ini sebelum saya naik mimbar. Banyak yang seperti ini. Dan khotbahnya jangan terlalu rumit ya. Kasihan jemaat saya, nanti jemaat saya nggak ngerti. Itu rata-rata punya sikap seperti itu gembala. Saya tuh pengennya di tempat ini, kalau ada nanti saya undang pembicara tamu, saya malah berkata seperti ini kepada pendeta tamu ini. Sesulit apapun sampaikan dari mimbar firman apa adanya. Jemaat saya sudah saya latih, saya tuh pengennya begitu. Itu tandanya jemaat kita sudah dewasa. Kasih makanan keras, nggak apa-apa. Ada bahasa Yunani, ada bahasa Ibrani, asal
diterangkan. Karena kan banyak pengkhotbah yang sok-sokan gitu kan. Ibrani, Yunani, tapi nggak dijelaskan gitu. Kita kan di sini belajar ya dijelaskan. Nah nggak apa-apa asal dijelaskan, saya bilang. Nah saya rindu kita bertumbuh menyukai makanan keras dari sisi pertama dulu. Berani belajar yang dianggap sulit, jangan menghindar. Ya, jangan menghindar, karena satu saat pasti kita ketemu kan. Kalau kita sekolah sekuler saja kan begitu kan, nggak bisa kita kelas 1 SD terus karena pengen pelajaran yang gampang gitu, pengenalan angka terus gitu kan. Mau nggak mau kita harus meningkat, secara rohani pun demikian. Ketemulah perkalian, ketemulah persamaan dengan 1, 2, 3 variabel, ketemulah dengan kalkulus kalau sudah SMA. Yang rumit-rumit itu harus dijalani kalau kita memiliki target ingin mencapai kedewasaan sesuai kerinduannya Allah. Jadi ini ya, demanding to the head itu menuntut kita untuk mau berpikir. Jangan kalau sekolah sekuler, kalau hitung-hitungan cuan, yang punya usaha, yang bekerja, otak diperas, sambil lembur-lembur gitu kan. Saya lihat anak muda sekarang, anak muda Kristen sekarang seperti itu. Kalau kuliahnya, sekolahnya, wah, otak diperas, prestasinya bagus, nilainya bagus. Tapi saya lihat ibadah pemuda di gereja, kerjanya cuman main, tetap cari fun gitu, kebersamaannya itu tetap cari fun together gitu. Ini loh gaya Pantekosta karismatik. Nah kita jangan ya, kita merindukan, karena hanya dengan makanan keras dikatakan tadi dalam surat Ibrani, panca indera kita terlatih untuk membedakan yang baik dan yang buruk. Ini yang saya sebut sebagai refleks secara rohaninya itu lancar gitu. Kalau kita belajar bela diri, katakanlah pencak silat, sesudah kita menguasai gerakan jurus, kita banyak berlatih kan, banyak bertekun dalam latihan dengan sparring partner, ya, teman berlatih. Nah kita berlatih itu tujuannya apa? Supaya gerakan kita baik dalam bertahan maupun menyerang lawan itu refleks. Refleks itu sedemikian cepat gerakannya sehingga seolah-olah tidak melalui otak dulu gitu. Jadi lawan menyerang kita ke arah perut, refleks tangan kita menangkis ya, lalu melakukan serangan balik. Nah itu sedemikian cepatnya, itu disebut refleks. Nah secara rohani pun Tuhan ingin kita seperti itu, membedakan yang baik dan yang jahat itu kita refleks gitu, karena sering berlatih ya dengan makanan keras ini. Ini kalau iblis coba-coba menyerang, kita langsung tahu, dan secara rohani kita refleks, kita tahu nih antisipasi serangan iblis, begitu ya. Jadi ini ya, jadi jangan menghindar pelajaran firman yang susah. Nah, saya di sini berusaha mengajarkan firman itu secara sistematis. Artinya materi yang susah itu ya akan saya berikan pada waktunya, meningkat gitu ya. Itu yang sering saya sebut sebagai pengajaran yang sistematis. Jadi ada tahapnya, kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4 sampai materi yang menuntut otak digunakan lebih, usaha lebih, itu saatnya diberikan. Itu yang pertama. Lalu makanan keras, firman yang benar yang disampaikan apa adanya itu sifatnya yang kedua, piercing to the heart ya. Jadi di sini menuntut usaha keras, lalu ke hati, ke perasaan kita seringkali menusuk, sakit. Ya, makanya di bagian lain surat Ibrani dikatakan bahwa yang namanya disiplin, ganjaran dari Allah itu memang tidak mendatangkan sukacita, tapi mendatangkan duka cita pada mulanya. Tapi kalau kita meresponnya dengan benar, ini teguran dari Allah supaya saya lebih baik, supaya saya layak masuk surga, saya dipersiapkan masuk dalam kerajaan Allah. Lalu dia bertekun dalam disiplin itu, menundukkan kehendaknya, melakukan hal yang baik, maka firman Tuhan katakan pada akhirnya itu akan membuahkan kebenaran ya. Jadi ini ya, jangan dihindari ya. Jadi kan banyak orang Kristen sekarang seperti itu, menghindari yang susah-susah. Apalagi kalau saya dengar dari gembala, salah satu alasan yang sering dikambing hitamkan itu jemaat-jemaat yang sudah lanjut usia. Mana di Cilengsi pun gembalanya bilang kepada saya gitu, Kodan, firmannya jangan yang rumit-rumit, kasihan jemaat saya yang sudah lanjut usia. Yang penasaran saya tanya, memang jemaat yang lanjut usia berapa orang? 8 orang.
Lalu jemaat keseluruhan berapa? 60 orang. Kan cuma 8 orang. Lalu yang 60 orangnya gimana gitu. Nah selalu pikiran gembala itu seperti itu. Saya katakan, tante, jangan khawatir yang sudah lanjut usia. Tuhan tahu, Tuhan mengerti kok. Ya Tuhan juga nggak menuntut mereka gitu kan. Sampai bagaimana, sesuai kemampuan yang sudah lanjut usia otaknya. Tapi yang muda-muda ini loh, tetap harus diberikan pengajaran firman yang sifatnya seperti ini ya, makanan keras. Lalu yang kedua, orang menghindar kenapa? Karena kalau sudah tersinggung lalu lari. Ya, tersinggung oleh firman karena hatinya tertusuk oleh makanan keras lalu lari ya. Nah, jangan ya. Kitab Ibrani sekali lagi nanti baca lagi di rumah silahkan. Ini yang akan melatih refleks kita, panca indera kita dalam menguji mana yang baik, yang benar, dan mana yang jahat ya. Jadi semakin refleks kita semakin set dari serangan iblis, itu ciri orang yang semakin dewasa. Dan Ibrani pasal 5 ini memberikan tanda orang yang seperti itu, refleksnya terlatih membedakan yang benar dari yang jahat, maka dia pun sudah mampu mengajar orang ya. Oke, nah itu pengantar ya. Jadi jangan menghindari makanan keras. Kita akan santap dengan penuh sukacita hidangan santapan rohani dari Allah ini, dan kita cari yang keras-keras. Oke, masuk ya ke hermeneutik atau cara menafsirkan Alkitab yang sehat, bagian yang ketiga. Nah, pagi ini saya ingin membahas tentang kemuliaan Allah. Banyak diperkatakan orang Kristen, tetapi banyak orang Kristen tidak mengerti. Kalau saya tanya, apa sih yang dimaksud dengan kemuliaan Allah? Ya, nah kita akan belajar. Coba ya, baca dulu. Kemuliaan Allah, poin pertama, Allah itu roh. Allah itu tidak terbatas, atau dikatakan dalam bahasa Inggris infinite. Ada lambang kalau kita ingat dalam pelajaran matematika yaitu angka 8 tidur ya. Ini lambang dari bilangan tak terhingga. Ingat ya? Nah, Allah biasanya dilambangkan dengan seperti ini ya. Menandakan bahwa Allah itu tak terhingga ya kebesarannya. Nah, kita baca ya. Yohanes 4 ayat 24, Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Jadi karena Allah itu roh, kita berbicara tentang hal-hal rohani. Hal-hal rohani itu tidak bisa diukur dengan hal-hal jasmani, lahiriah. Ya, nggak bisa. Kita berbicara tentang sesuatu yang ada di dimensi lain, ya, yang hanya roh lagi yang bisa mengenalinya. Nah, makanya ini aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari orang percaya. Jangan selalu mengukur berkat dari Allah itu dalam bentuk jasmani. Yang rohani itu nilainya sebenarnya lebih besar. Termasuk kebenaran firman ya, makanan keras ini. Berkat itu jangan selalu diukur dari makanan jasmani. Berkat jasmani itu yang dikejar. Ke gereja tiap minggu yang diharapkan itu. Makanya kita dengar kesaksian-kesaksian jemaat yang ke depan, kesaksiannya tentang itu gitu. Dan sebenarnya itu mencerminkan ada sesuatu yang salah dalam pengajaran firman-Nya. Jadi berkat itu yang rohani, karunia rohani, pengajaran firman, kedewasaan ya, refleks tadi ya secara rohani. Lalu kalau kita berbicara kutuk pun dari Allah, jangan terpaku kepada hal-hal jasmani. Wah, saya sakit, saya dikutuk Allah. Belum tentu ya sakit itu kutuk dari Allah. Artinya kutuk yang paling kita harus takutkan dari Allah justru secara rohani. Ketika Allah tidak peduli lagi dengan kita, itu ya ada di Roma pasal pertama, kita sudah pernah bahas. Ketika kita melakukan kesalahan, Allah sebagai Bapa yang baik kan menegur, mendisiplinkan. Itu Allah masih peduli. Tetapi kitab Roma berkata, kalau berkali-kali kita didisiplinkan selalu respon kita salah, ada saatnya Allah lepas tangan. Dikatakan dalam Roma pasal 1, Allah menyerahkan mereka ke dalam keinginan mereka. Itu loh yang saya sebut kutuk yang lebih mengerikan, yaitu kutuk secara rohani. Jadi kalau kita berbicara sesuatu yang rohani itu, kalau yang baik luar biasa baik, kalau yang jelek dari Allah kutuk luar biasa jelek. Orang tua kan kalau sudah nggak peduli sama anaknya kan berarti udah nggak sayang kan. Tapi kalau orang tua masih mendisiplinkan, itu tandanya dia masih mengasihi. Nah, bayangkan kalau Allah sudah tidak mengingatkan lagi kita berbuat salah, udah terserah. Habis di masa lalu kamu saya tegur, responnya salah melulu. Tersinggung, lari. Tersinggung, pindah gereja. Tersinggung, musuhi pendetanya. Ya.
Jangan main-main lah dengan Allah ya. Jadi ini secara rohani. Nah, nanti baca di rumah ayat-ayat yang mendukung ya bahwa hal yang rohani itu lebih besar ya, lebih luar biasa maknanya daripada hal-hal yang jasmani. Nah, Allah itu roh. Jadi ketika kita berurusan dengan Allah, kita berurusan dengan sesuatu yang tak terbatas ya, sesuatu yang luar biasa. Oke, poin yang kedua, Allah itu bersifat transenden bagi manusia. Transenden itu maksudnya melampaui batasan kemampuan kita. Baca dulu ayatnya ya. Ayub 36 ayat 26. Satu ayat yang menjadi ayat favorit saya. Sesungguhnya Allah itu besar, tidak tercapai oleh pengetahuan kita. Jumlah tahunnya tidak dapat diselidiki. Itu makna dari kekal. Tidak tercapai oleh pengetahuan kita, itu kebesaran Allah. Jadi kalau pengetahuan kita batasnya di sini, maka kebesaran Allah itu di sini. Itu loh transenden. Ya, melampaui. Nah, dalam kita belajar firman Tuhan, dalam belajar teologi, belajar tentang Allah, kita harus tanamkan dulu ini. Bahwa yang kita pelajari firman, kita belajar tentang pribadi Allah itu, dia adanya melampaui pikiran kita. Kita akan menemukan hal-hal yang tidak bisa dijangkau oleh pikiran kita. Nah, Alkitab sudah memperingatkan dari awal. Dia Sang Maha Pencipta, kamu adalah makhluk ciptaan. Ketika kamu makhluk ciptaan belajar tentang Sang Maha Pencipta, ada hal-hal yang kalaupun Allah mau berikan kepada kita tidak memiliki kemampuan untuk menerimanya. Karena itu transenden, di luar kemampuan manusia untuk menangkap ya pikiran manusia. Nah, banyak sekarang orang belajar firman, bahkan kuliah teologi sampai meraih gelar doktor teologi, tapi dia nggak memiliki sikap ini. Dia memaksakan harus mengerti hal-hal yang sebenarnya bagian Allah, gitu ya. Kita konsentrasi saja yang di sini, yang Allah nyatakan kepada kita, itu cukup membawa kita kepada kerajaan sorga. Ini kita belajar di sini. Nah, nanti ada hal-hal, nanti kita ketemu ya. Sepanjang kita belajar, nanti saya akan tunjukkan hal-hal yang di luar kemampuan kita mencapainya. Kita harus terima dengan iman. Itulah yang maksudnya iman. Jadi kalau pikiran kita, keberadaan kita batasnya sampai ke sini untuk menangkap hal-hal tentang Allah, maka iman akan menjadi satu kontainer atau penampung yang sama luasnya. Gitu. Jadi yang tidak masuk ke dalam akal pikiran kita harus masuk ke dalam wadah ini yang namanya iman. Nah, itu bagiannya Allah gitu. Kemuliaan Allah adalah merahasiakan sesuatu. Kemuliaan kita manusia adalah menyelidiki yang Tuhan nyatakan kepada kita ya. Coba saya tanya, orang Kristen tuh Allahnya 3 apa 1? Kita bisa menjelaskan sejauh yang dinyatakan dalam Alkitab. Tapi kalau pakai hitung-hitungan logika tetap nggak masuk, makanya banyak yang menolak gitu. Nah, kita menerimanya dengan iman. Nah, yang punya iman, ini penampungan yang maha luas ini, hanya orang yang sudah dilahirkan kembali. Hati baru, roh baru, punya Roh Kudus. Dia mau menerima ini. Kalau enggak, kayak salah satu murid saya cerita, anaknya mulai nanya-nanya, mulai beranjak dewasa, lalu mulai nanya-nanya, "Pah, kok Yesus manggil maksudnya Allah yang di surga Bapa, berarti Allah punya anak ya?" Itu ada penjelasannya dalam Alkitab gitu. Itu masih termasuk yang bisa kita jelaskan lah di ranah sini. Atau ketika khotbah saya kemarin tentang Tetelestai, kok Allah mati? Yang mati itu bukan Allahnya, tapi Allah Putra Yesus yang inkarnasi menjadi manusia. Karena dia 100% manusia dan memang tujuannya turun ke bumi menjadi manusia untuk menanggung dosa manusia, mati. Tapi Allahnya tidak mati. Ya, bagaimana Allah bisa mati? Allah itu kan kehidupan, sumber kehidupan. Makanya Yesus yang manusia yang mati. Makanya Allah yang roh itu, di ayat ini dikatakan, harus menjelma menjadi manusia supaya bisa mati, menanggung hukuman mati yang harusnya ditanggung orang
berdosa. Tapi jangan lupa, pada hari yang ketiga dia bangkit menunjukkan bahwa dia Allah. Jadi yang mati bukan Allahnya, tapi Allah yang berinkarnasi menjadi manusia, yaitu Yesus. Ini jawaban tambahan untuk pertanyaan, kenapa sih repot-repot Allahnya orang Kristen untuk mengampuni dosa kita harus jadi manusia, gitu kan? Karena yang bisa mati adalah manusia. Ya, jadi dalam wujud Allah dia bagaimana bisa mati Allah? Ya, jadi makin paham sekarang. Jadi seperti ini. Ini yang namanya transenden. Oke. Jadi Allah itu bersifat transenden bagi manusia, ya. Maka ketika kita belajar tentang kemuliaan Allah, sesuatu yang melekat kepada pribadi Allah, kita sedang membicarakan sesuatu yang sebenarnya mustahil. Coba saya ajak jemaat merenungkan sedikit, kenapa belajar firman, belajar teologi itu sebenarnya kehormatan luar biasa bagi kita. Allah itu kan tak terjangkau oleh manusia, betul ya? Ini kan cuma ciptaan saya gitu. Tapi kita coba merengkuh isi hatinya Allah ketika Allah menyatakan dirinya kepada manusia. Ketika Allah memutuskan memiliki kerinduan untuk dikenal oleh ciptaannya. Saya ingin berelasi pribadi dengan ciptaannya. Walaupun manusia hanya makhluk ciptaan saya ciptakan dia menurut gambar dan rupa saya, kata Allah nih, supaya saya dapat berelasi dengan dia. Saya taruh roh di dalam hidupnya, supaya saya bisa menyatakan hal-hal yang tidak mungkin dijangkau secara jasmani, pikiran, tetapi karena ada iman, ada roh dalam diri manusia, dia bisa menerima gitu. Keberadaan saya bisa, walaupun tidak sepenuhnya, tapi bisa menangkap keberadaan Allah, bahwa Allah itu nyata. Jadi belajar tentang kemuliaan Allah sama seperti kemarin kita belajar tentang tetelestai, perkataan Yesus. Sesuatu yang kudus, luar biasa, maha besar. Kita harus belajar dengan rasa hormat, ya, seperti itu. Jadi ketika kita mencoba mendefinisikan kemuliaan Allah, kita seperti mendefinisikan yang mustahil. Nah, satu-satunya cara supaya kita bisa melihat kemuliaan Allah, karena kata-kata tidak bisa menggambarkannya, karena Allah transenden ini. Maka satu-satunya cara adalah kita harus masuk ke dalam relasi pribadi dengan Allah, di mana kita melihat dan menangkap kemuliaan itu. Itu loh. Jadi kalau saya tahu tentang Ibu Gembala, Ibu Ruth dari cerita orang, ya saya cuman yang begini. Katanya Ruth ini orangnya seperti ini, yang orang Cilengsi itu seperti ini. Ya, oh ya, seperti itu. Itu nggak jelas deh, nggak informasinya, gambaran saya tentang Ibu Ruth ini nggak jelas. Tetapi ketika saya masuk dalam relasi, dalam hal ini menjadi suaminya, maka dalam relasi itulah saya bisa melihat Ibu Ruth. Oh, orangnya begini. Nah, ketika relasi itu berkembang, kita semakin mengenal orang yang kita kasihi, betul tidak? Semakin berkembang dalam konteks iman, relasi dengan Allah. Semakin kita dewasa secara rohani tadi ya, suka makanan keras, kita semakin melihat lagi, Allah bukakan lagi kemuliaannya kepada kita. Nah, kita tidak bisa menerangkan ini kepada orang lain dengan kata-kata, dengan pikiran kita, karena terbatas, sedangkan Allah transenden. Nah, kalau saya cerita tentang Ibu Ruth, yang saya sudah mengenalnya karena relasi pribadi, saya sudah melihat dan menangkapnya, lalu saya cerita katakanlah ke Bu Christine. Bu Christine tanya, Ibu Ruth itu seperti apa sih? Nah, kalau real yang saya lihat dan yang saya tangkap, itu di luar kemampuan kata-kata saya menjelaskan. Ada relasi pribadi di sana, emosi dan sebagainya. Tapi saya bisa berkata ke Bu Christine seperti ini, kalau Bu Christine juga ingin mengenal Ruth, melihat dan menangkapnya, harus berelasi pribadi juga dengan Bu Gembala, baru akan melihat. Begitu ya. Nah, dengan Allah pun seperti itu. Ketika kita berbicara tentang kemuliaan Allah, kita berbicara tentang sesuatu yang seringkali kita tidak bisa jelaskan dengan kata-kata karena melampaui pikiran kita. Tetapi satu-satunya cara kita menjelaskan kepada orang adalah kamu harus kenal dengan Allahnya. Kamu harus masuk dalam relasi pribadi dengan Allahnya. Itu satu-satunya cara kamu bisa melihat kemuliaan Allah. Nah, sebenarnya inti dari kekristenan, pekabaran Injil dan
pengajaran firman itu seperti itu. Tugas saya, siapapun sebenarnya pendeta yang berkhotbah di mimbar, adalah menarik supaya jemaat yang mendengarkan khotbah atau pengajaran firman ini masuk ke dalam relasi pribadi dengan Allah. Lihat sendiri, karena saya terbatas. Otak saya terbatas, kosakata saya terbatas, kemampuan saya berbicara dan menjelaskan terbatas. Tetapi ayo masuk dalam relasi dengan Allah, sehingga jemaat bisa melihat kemuliaan Allah sebagaimana saya telah melihatnya dalam relasi pribadi saya dengan Allah. Nah, kalau gembalanya atau yang berdiri di mimbar tidak memiliki relasi dengan Allah, dia sendiri tidak pernah melihat dan menangkap kemuliaan Allah. Coba kira-kira ketika dia naik mimbar, ketika dia memimpin sebagai gembala, bisa nggak dia membawa umatnya menangkap dan melihat kemuliaan Allah? Nggak bisa. Akhirnya kekristenan hanya berputar-putar mencari kemuliaannya manusia. Ibadah-ibadah diatur supaya manusia yang disenangkan, dimuliakan. Gitu loh. Pergi ke puncak. Nggak apa-apa kalau di sana pengajaran firman. Tapi kalau cuma hahaha, contoh real ya kan, itu terjadi di sekitar kita. Tapi ketika diajak pengajaran firman supaya mengenal, supaya melihat, supaya ada relasi pribadi dengan Allah, supaya setiap pribadi jemaat mengalami. Ayub diberikan Allah, diizinkan Allah mengalami ujian yang luar biasa berat ya. Sampai bisul di tubuhnya itu dia garuk dengan beling. Ingat kisah Ayub? Padahal di pasal-pasal awal, firman menuliskan bahwa Ayub itu adalah orang yang saleh, takut akan Allah. Allah izinkan begitu. Hasilnya apa? Allah izinkan mengalami ujian yang luar biasa berat. Di pasal terakhir Ayub bilang apa? Dulu saya hanya tahu tentang Allah kata orang, tetapi sekarang saya melihat Allah. Itu loh, tugas gereja tuh membawa setiap pribadi jemaat masuk dalam hubungan pribadi dengan Allah supaya dia bisa merasakan kemuliaan Allah, mengalami. Kalau cuma cerita orang enggak. Jangan didefinisikan kemuliaan Allah itu ketika dengar pujian penyembahan lagu rohani lalu nangis. Wah, saya merasakan hadirat kemuliaan Allah. Itu omongan kosong loh. Benar. Yang terus dipromosikan, dijual oleh gereja-gereja Pentakosta karismatik. Makanya ketika mereka pergi beribadah, mereka mengukur mendapat kemuliaan Allah itu, merasakan kemuliaan Allah itu ketika mereka berdoa menyembah lalu nangis. Nangis. Tidak karena pengenalan tentang Allahnya bertambah gitu loh. Yang 4 langkah tadi ya, sudah kita pelajari di bagian kedua, membaca, menafsirkan, merenungkan, lalu mengajarkan. Tidak lewat itu. Kalau sudah doanya, penyembahannya nangis-nangis, kemuliaan Allah katanya sudah dinyatakan. Makanya kemudian yang khotbah pun lebih menekankan dramatisasi, kan? Manipulasi jemaat secara emosi dan psikologis supaya di akhir khotbah saya mereka nangis-nangis. Dan jujur, dulu pertama saya jadi pendeta pun saya seperti itu. Makanya ketika persiapan khotbah tuh yang ada di pikiran, saya pengen ketika akhir khotbah saya banyak yang nangis. Lalu orang Pentakosta karismatik bilang, urapannya hebat. Betul apa betul? Kita dididik, dibesarkan dalam lingkungan yang salah. Pulang puas gitu, karena nangis-nangis. Atau ke depan kan, kalau ada altar call kan itu gayanya kan, ke depan, tumpang tangan, nangis-nangis. Saya merasakan kemuliaan Allah. Padahal pengetahuannya tentang kebenaran, pengertiannya yang benar tentang segala hal, pengenalannya tentang Allah tidak bertambah sama sekali. Itu ya. Jadi ini jebakan-jebakan iblis dalam model gereja di akhir zaman itu seperti itu. Ini yang saya terangkan sebagai gaya penyembahan mistisisme ya. Nangis-nangis sambil nyanyi-nyanyi. Kita enggak gitu. Saya kasih ilustrasi. Saya sangat jarang ngasih ilustrasi dan kalau saya memberikan ilustrasi hati-hati banget.
Kalau kita membedakan tentang kemuliaan Allah, sesuatu yang abstrak ya, seperti saya terangkan, hanya bisa dilihat, ditangkap, dialami lewat relasi pribadi. Saya membaca buku dan mendapatkan seorang hamba Tuhan bernama John Piper memberikan ilustrasi yang menarik ya. Jadi saya share, saya pinjam ilustrasi dia. Katanya bedakan antara menjelaskan tentang bola basket dengan menjelaskan tentang kecantikan. Nah, lengkap jemaat ya, bedanya. Pak Primus, kalau ada orang, tahu kan bola basket? Kalau ada orang di luar sana katakanlah nggak tahu bola basket itu apa, lalu bertanya ke Pak Primus, Pak Primus tolong dong jelaskan bola basket itu apa. Kan Pak Primus bisa menjelaskan kan? Wah, bisa ditambah informasi sedetail mungkin. Suatu benda bulat, terbuat dari karet dan apalah. Lalu kita tiup supaya dia mengembang sampai kekerasannya tertentu sehingga kalau dilempar ke satu permukaan dia memantul gitu kan Pak? Lalu dalam permainan bola ini dibawa orang lari-lari sampai tujuan akhirnya dimasukkan ke dalam satu keranjang, gitu kan Pak? Pak Primus menjelaskan tentang bola basket seperti itu. Wah, ditambahin informasi lebih detail lagi. Dan ketika yang bertanya tadi menangkap, oh iya dia bisa membayangkan, walaupun dia belum pernah melihat bola basket atau pertandingan bola basket katakan. Tetapi kalau ada orang di sana bertanya kepada Pak Primus, tolong tuh jelaskan kepada saya cantik itu seperti apa? Mulai menangkap jemaat perbedaannya antara menjelaskan tentang bola basket dan kecantikan. Cantik itu kan relatif. Loh, yang dilihat Pak Primus cantik belum tentu menurut yang nanya itu cantik gitu kan. Tapi katakanlah Pak Primus sudah melihat seseorang yang cantiknya luar biasa, memenuhi standar kecantikan yang paling mantap lah. Itu pun masih tetap Pak Primus sulit menjelaskan kepada orang dengan kata-kata, betul ya? Pak Primus mau menjelaskan bagaimana hidungnya 3 meter misalkan, jidatnya bagaikan lapangan bola, susah. Nah, satu-satunya cara Pak Primus bisa menjelaskan kepada orang itu supaya orang itu nangkep cantik yang dimaksud Pak Primus itu seperti apa. Pak Primus cuma bisa bilang begini, ikut yuk, lihat sendiri orangnya, lihat sendiri wajah orang itu cantik menurut saya, nangkep. Nah, tentang kemuliaan Allah pun seperti itu. Pertama, orang yang membagikan hal kemuliaan Allah, dia sendiri harus sudah melihat. Tentu saja dari kebenaran firman ya sumbernya. Lalu ketika orang di sana tidak mengerti, tidak tahu tentang hal kemuliaan Allah, dia bisa menjelaskan lewat apa yang dinyatakan dalam Alkitab. Tapi kan apa yang dinyatakan Alkitab ujung-ujungnya mengajak seseorang masuk dalam relasi pribadi dengan Allah. Betul kan? Kita sudah belajar itu ya berapa kali. Nah, maka ketika saya mengajarkan firman kepada jemaat, saya ingin berbagi kemuliaan Allah yang sudah pernah saya lihat. Tapi dengan kata-kata terbatas. Maka ayo bangun relasi pribadi dengan Allah. Saya ingin tunjukkan, ini loh. Saya tidak bisa menjelaskan dengan kata-kata, tapi saya bisa tunjukkan, ini loh Allah. Lihat kemuliaannya. Kalau sudah melihat Allah, dia akan melihat sendiri dan menangkap kemuliaan itu lewat bertekun dalam pengajaran firman. Karena firman dalam Alkitab atau kebenaran inilah satu-satunya jalan menuju relasi pribadi dengan Allah supaya kita bisa melihat dan menangkap, mengalami dan merasakan kemuliaan Allah. Nah, kalau sudah mengalami sampai ke situ, yang mengajar tadi, yang langkah keempat tadi ya, yang mengajar itu kita laksanakan. Kalau dalam rumah tangga nanti kepada anak kita, bahwa anak kita memiliki relasi dengan Allah yang benar menurut firman, lewat pengajaran firman. Supaya anak kita pun mengalami, melihat Allah secara pribadi dan merasakan kemuliaan. Itu loh kemuliaan Allah. Ya. Dan kadang kalau, saya dulu pernah diundang pelayanan pemuda remaja di satu gereja di Cianjur, waktu saya masih staf. Lalu setelah saya khotbah, pulang ke rumah, lalu ngitung uang PK-nya dengan penuh sukacita. Waduh, dapat berapa ratus ribu gitu kan. Tiba-tiba yang mengutus saya pelayanan ke gereja itu menghubungi saya, lalu dia bilang begini, Dani, gembala gerejanya barusan
menghubungi saya. Dia bilang Dani berkhotbah urapannya terasa. Oh, bangga saya. Bangga dulu gitu kalau ada orang bilang gitu. Tapi lama-lama saya mikir, dia tahu urapan saya terasa itu bagaimana? Coba tanya sama orang Pantekosta karismatik. Oh, katanya merinding. Ada suatu suasana lain. Tubuh saya bergetar. Tiba-tiba pengen nangis. Aduh, bahaya. Hati-hati ya kalau begitu tuh, kita harus hati-hati. Tanda-tanda mistisisme. Orang-orang kebatinan gitu kan. Nanti sudah merasakan urapan, ditumbang tangan, lalu menggelepar-gelepar. Enggak loh. Pengertian urapan yang benar kita sebenarnya sudah belajar dulu. Saya ulang sedikit ya dalam konteks pelajaran kita pagi hari ini. Ketika Roh Kudus yang adalah roh kebenaran, Yohanes 14, 15, 16 mengatakan Roh Kudus adalah roh kebenaran, membawa kita kepada seluruh kebenaran Allah. Mengajari kita kebenaran Allah, membawa kita mengetahui semakin banyak tentang Allah, memampukan kita menundukkan diri kepada kebenaran Allah sehingga terjalinlah relasi pribadi antara kita dengan Allah sehingga kita bisa melihat, menangkap, mengalami dan merasakan kemuliaan Allah. Nah, dengan cara seperti itulah kita mengajar kepada orang lain. Jadi pengkhotbah itu mengajak jemaat masuk dalam relasi pribadi dengan Allah. Maka pengkhotbahnya harus dulu ada dalam relasi pribadi dengan Allah ya. Pengkhotbahnya dulu harus sudah melihat dan menangkap kemuliaan Allah. Jadi jangan karena bulu kuduk merinding, urapannya terasa hadirat Allah, kemuliaan Allah. Oke, lanjut ya. Sampai sini jelas ya? Ada pertanyaan? Ya, lanjut. Masih tentang kemuliaan Allah. Kalau kita berbicara kemuliaan Allah, sambil lihat-lihat jam. Kalau kita berbicara kemuliaan Allah, itu dimulai dari kekudusannya. Saya bacakan Yesaya pasal 6 mulai ayat yang pertama. Perhatikan baik-baik jemaat. Kita ada interaksi ya, nanti saya tanya sesuatu. Dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Ini Yesaya ada dalam relasi pribadi dengan Allah. Dia melihat Allah secara pribadinya. Ayat 2. Para serafim berdiri di sebelah atasnya, masing-masing mempunyai 6 sayap. 2 sayap dipakai untuk menutupi muka mereka, 2 sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka, dan 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. Jadi muka ditutupi, kaki ditutupi, karena yang dihadapi adalah Allah yang kudus. Ingat lagi peristiwa Musa di hadapan semak yang terbakar. Musa, tanggalkan kasutmu karena tanah di mana engkau berdiri kudus. Lalu Musa menutupi kepala atau wajahnya, takut melihat Allah. Sama makhluk-makhluk sorgawi yang disebut serafim pun di sorga seperti itu, kudusnya Allah ya. Apalagi manusia yang berdosa. Lanjut lagi ya, ayat yang ketiga. Perhatikan, ada yang saya kasih tanda warna kuning. Dan mereka, makhluk-makhluk sorgawi ini, seorang kepada seorang, katanya, berseru seorang kepada seorang, katanya, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh dengan Kenapa enggak penuh dengan kekudusannya? Coba, ya, makanan keras, pakai pikiran kita. Kan yang diperkatakan sampai 3 kali, kudus, kudus, kudus. Engkau Allah Tuhan. Bumi, seluruh bumi penuh dengan, kenapa enggak kekudusannya? Nah, di sini firman Tuhan sedang mengajar kita yang namanya kemuliaan Allah bersumber dari kekudusannya. Ketika kita melihat dan mengakui, menghormati kekudusan Allah, menghargai kekudusan Allah, baru saat itu kemuliaannya. Relasi dengan Allah itu menjaga sikap kita terhadap Allah dalam segala aspek kehidupan kita. Nanti saya sambungkan dengan pelajaran di bagian kedua. Itu loh. Jadi sumbernya adalah kekudusan. Lalu kenapa makhluk-makhluk surgawi ini menyerukan kata kudus sampai 3 kali? Alkitab mengajarkan, nanti kalau kita belajar Alkitab, sesuatu yang diulang itu berarti sesuatu yang maha penting, kebenaran yang luar biasa dahsyat gitu, nilai maknanya itu.
Apalagi diulang sampai 3 kali kekudusan Allah. Coba renungkan sedikit. Yang diserukan makhluk-makhluk surgawi kepada Allah, tentang Allah, kudus, kudus, kudus. Perhatikan baik-baik, bukan kasih, kasih, kasih. Gereja Pentakosta Karismatik kan yang ditekankan kasih. Kekudusan diabaikan, pendisiplinan diabaikan. Padahal maksud pendisiplinan itu supaya kita bergerak dalam kekudusan. Bertumbuh dalam kekudusan, menjaga hidup dalam kekudusan. Sikap kita kepada Allah selalu benar dalam segala hal. Ketika kita berbuat baik, jaga kekudusan. Kita berbuat baik karena mengasihi Allah, bukan karena pengen dipuji manusia. Ketika kita bekerja dengan setia, tekun, benar, gak males-malesan, bukan sekedar supaya naik karir kita, pangkat kita. Bukan, tetapi firman berkata, kerjakan segala sesuatu seperti untuk Tuhan. Karena Tuhan ada di mana-mana. Kalau Roh Kudus ada di dalam kita, kemanapun kita pergi, Roh Kudus ada bersama kita. Allah ada bersama kita. Jaga sikap kita. Makanya kalau orang menjaga kekudusan, remnya itu lebih pakem. Sama dengan orang yang suka makanan keras tadi ya, semakin refleks membedakan yang benar dan yang jahat. Nah, ketika berdekatan dengan yang jahat, yang coba dipakai iblis untuk menyerang kehidupan kita, menjatuhkan kehidupan kita, orang yang menjaga kekudusan itu biasanya alertnya itu, peringatannya itu, alarmnya itu lebih keras. Hati-hati. Ini sesuatu yang akan merusak sikap saya terhadap kekudusan Allah. Jangan main-main. Nah, saya itu kan kalau kumpul-kumpul sama sesama pendeta, ini yang saya kadang bikin sedih itu. Kalau mereka bercanda itu kadang kelewatan. Kadang candaannya itu menjurus hal-hal pornografi gitu. Nah, sebenarnya kalau ingat pengajaran Alkitab ini, remnya pakem gitu. Aduh, saya harus menjaga kekudusan Allah, sikap saya dalam segala aspek kehidupan. Makanya sekali lagi, Kristen yang benar itu jaga bukan memusuhi orang, menjauhi orang. Tetapi kita harus bisa menjadi terang dalam pergaulan kita. Amin ya. Jadi seperti itu. Jadi bukan kasih yang diteriakan. Nah, sekarang kalau pemberita firman memberitakan tentang teguran, pendisiplinan dari Allah lewat firman-Nya, itu sering kali dijuluki, wah pendetanya gak punya kasih katanya. Betul, malah begitu. Nah, saya tunjukin saja ayat ini. Karena kalau kita berbicara kasih tanpa kekudusan, itu bukan kasih Allah, bukan kasih yang bisa menyelamatkan kita dan menjamin sorga kepada kita. Ingat ya pelajaran Tetelestai. Yesus itu layak menjadi korban pengganti kita karena dia kudus, tak bercacat celah. Emang itu syaratnya satu-satunya. Jadi kalau berbicara kasih dengan mengabaikan kekudusan, kasih apa dulu? Kasih yang gak ada kuasanya untuk mengubahkan. Oke ya. Jadi ini ya, bumi penuh dengan kemuliaannya. Ketika kekudusan Allah kita sikapi dengan hati-hati, jaga hidup kita baik-baik, kemuliaan dinyatakan. Lalu bagaimana pujian penyembahan yang menonjolkan ego, show seperti saya bilang, modelnya Pentakosta Karismatik, lalu dikatakan kemuliaan Allah turun dalam ibadah. Kan nggak mungkin ya. Nggak mungkin. Oke, lanjut ya. Nah, dalam bahasa Ibrani Perjanjian Lama, kata kudus ini dipakai kata kadosh ya. Nah, sekarang kita baca versi Perjanjian Baru. Ada di Wahyu pasal 4 ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Dan keempat makhluk itu masing-masing bersayap 6 sekelilingnya dan di sebelah dalamnya penuh dengan mata, dan dengan tidak berhenti-hentinya mereka berseru siang dan malam. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang sudah ada dan yang akan datang. Ini versi Perjanjian Baru, ini penglihatan Rasul Yohanes, ini penglihatan Nabi Yesaya. Keduanya melihat peristiwa yang sama di sorga sana. Ketika makhluk-makhluk sorgawi menyembah dan memuji Allah. Dan mereka menyerukan kata-kata yang sama ya. Jadi ini konfirmasi
bahwa memang yang mereka serukan adalah kudus, kudus, kudus. Tetapi kalimat terakhirnya lain. Yang Maha Kuasa, yang sudah ada, yang ada, dan yang akan datang. Ini menunjuk kepada masa lampau, masa sekarang, masa yang akan datang. Singkatnya ini mengatakan bahwa Allah itu kekal. Kita berhadapan dengan Allah yang kekal, makanya dia kudus. Ini loh, di luar jangkauan kita. Beda dengan apapun yang pernah ada dalam pikiran kita. Sesuatu yang sangat kudus, sangat spesial, sangat lain. Karena yang lain adalah ciptaan, dia Maha Pencipta. Makanya ketika kita berbicara Allah sebagai pribadi yang kudus dalam kekekalannya ini, tak terjangkau oleh manusia, sikap kita harus benar. Jangankan bersikap menghina, menghujat, menganggap Allah biasa-biasa saja, itu sudah melanggar kekudusan Allah. Karena Allah bukan pribadi yang biasa. Harus menempati satu tempat yang luar biasa dalam hidup saya. Itu menjaga kekudusan, sikap kita terhadap kekudusan Allah. Jadi banyak orang Kristen itu nggak mengerti seperti ini karena nggak pernah diajari. Mereka berkatakan kekudusan, kekekalan, kemuliaan, tapi sebenarnya mereka nggak ngerti. Nah itu dibuktikan dari sikapnya yang salah. Mulut memperkatakan hal-hal itu, tapi mereka memperlihatkan sikap yang salah. Suatu kali bangsa Israel dalam perjalanan 40 tahun di padang gurun kehausan. Seperti biasa mereka merengek-rengek lalu bersungut-sungut. Buat apa Allah membawa kami ke padang gurun kalau supaya kami mati kehausan di sini. Mending kami di Mesir sana, gitu kan? Gayanya orang Israel zaman dulu yang tidak tahu bersyukur kepada Allah. Lalu Allah memerintahkan kepada Musa, berserulah, berkatalah kepada gunung batu, keluar air, maka air akan keluar. Musa melakukan pelanggaran. Disuruh berseru, berkata kepada gunung batu, air keluar. Musa memukul dengan tongkatnya, peletuk, air memang keluar. Memuaskan bangsa Israel. Tapi Musa dibilang sama Allah, kamu telah melanggar kekudusanku. Maka Musa dihukum, gak boleh masuk tanah perjanjian Kanaan. Matilah Musa sebelum bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan. Lalu dilanjutkan yang memimpin siapa? Yosua. Coba Musa habiskan berapa tahun hidupnya? Berapa puluh tahun? Mengasuh Israel yang tak tahu berterima kasih, tegar tengkuk. Tapi di akhir perjalanan Musa gak boleh ikut masuk tanah perjanjian karena satu dosa yang dilakukannya, yaitu melanggar kekudusan Allah. Disuruh berseru malah dipukul. Jadi ini menggambarkan bahwa Allah tuh gak bisa dianggap biasa-biasa saja loh. Coba renungkan, pelanggaran Musa berat gak? Sebenarnya gak terlalu berat. Apalagi menghadapi bangsa Israel yang bawel, merengek-rengek, bersungut-sungut terus. Gak mengasihi Allah, memberontak terus kepada Allah. Justru Musa sudah tidak tahan dengan sikap bangsa Israel yang seperti itu kepada Allah. Karena Musa sangat mengasihi Allah. Jadi didorong oleh kekesalan itulah Musa melakukan itu. Ya terpengaruh kesal-kesal dikit lah. Allah suruh bilang berseru, takol, kesel nih bangsa. Kan? Mungkin itu kesalahan sesaat. Betul ya? Tetapi bagi Allah yang kudus, seberapapun Musa sangat mengasihi Allah, Allah tahu. Seberapapun Allah sangat mengasihi Musa dan memakai Musa luar biasa. Karena melanggar kekudusan, hukumannya gak main-main. Kamu sudah habiskan waktu ngasuh bangsa Israel yang nakal-nakal ini, tapi kamu sendiri gak bisa masuk. Nanti kita bahas ya tentang peristiwa ini lebih lanjut. Tapi yang saya mau tekankan, jangan main-main dengan kekudusan Allah. Jangan mengatasnamakan kasih, lalu kita mempermainkan Allah. Allah kan kasih. Ada ayat yang berkata Allah tidak membiarkan dirinya Allah yang kudus. Ini loh yang dimaksud menjaga kehidupan kita setiap saat kudus. Dalam segala aspek kehidupan kita. Nah termasuk ketika kita mau belajar firman dengan benar.
lewat pengajaran yang sehat, lewat hermeneutik atau cara menafsirkan yang sehat. Harus dulu memiliki sikap, menjaga sikap yang benar terhadap kekudusan Allah. Karena ketika kita membuka lembaran-lembaran ini, kita sedang berada di atas tanah yang kudus. Karena ini adalah firman Allah. Kalau Allahnya kudus, pribadi Allahnya kudus, maka firman-Nya adalah kudus. Kalau sikap kita benar, menjaga sikap kita terhadap kekudusan Allah, kekudusan firman, barulah roh yang kudus kerja. Kenapa disebutnya Roh Kudus? Kalau nggak kudus, sikap kita salah terhadap kekudusan Allah, karena kasih, yang ditekankan kasih saja. Kekudusannya diabaikan, dilanggar terus. Hidup seenaknya. Tatanan Allah dalam Alkitab diabaikan. Menjalani kehidupan pribadi, rumah tangga, keluarga, pekerjaan, usaha, bahkan berbuat baik, bahkan pelayanan. Nggak ngikutin aturan yang Allah tetapkan. Musa cuman memukul batu karang yang harusnya berseru saja, melanggar kekudusan. Yang begini karena nggak pernah diajarkan, maka jemaat Kristen sekarang dalam segala aspek kehidupan begitu bebas seenak-enaknya melanggar kekudusan Allah. Tapi ketika mereka beribadah nangis-nangis, mereka mengatakan merasakan hadirat Allah, kemuliaan Allah. Mulai nangkep kontradiktif, ironi kan? Karena tidak ada pengajaran firman. Tadi pagi kami datang, ini kesaksian kalau baru terjadi, ini ada istri saya saksinya. Tetangga sebelah bikin kesel lagi. Lihat kan ya, pembuangan air Pak Bilmus. Oh, istri saya kan yang rajin nyapu-nyapu bersih-bersih, wajar kan kesel. Tapi saya ingatkan, iya nanti saya telepon, karena saya udah punya nomor teleponnya. Tapi sekarang kita mau ibadah. Saya tuh tahu kalau udah urusan kayak gini, apalagi kalau berhadapan dengan orangnya nggak tahu ngaku salah, bisa meledak emosi saya. Maka daripada saya itu dipakai iblis, ya nantilah besok hari Senin saya telepon, karena saya sudah pernah ngobrol. Sebenarnya orangnya ramah, tapi dia mau mindahin mesin AC saja yang di wilayah kita, katanya hari Senin nggak dilakukan juga. Nah dengan kasus air ini saya akan lebih keras negur Bapak Edi namanya. Tapi karena tadi mau ibadah, saya ingatkan, udahlah nanti besok saya telepon. Anggap ya. Nah coba rem kita dilatih, refleks kita semakin pakem ketika kita menjurus. Nah sebenarnya kalau punya Roh Kudus itu pasti Roh Kudus tok gitu kan. Peringatan. Kamu sedang berjalan menuju jebakan iblis. Ingat, kudus ya, kudusan Tuhan. Ampuni. Bahkan sudah terlintas dalam pikiran pun langsung, oh Tuhan ampuni. Saya tadi sudah berniat melakukan hal yang salah, melanggar kekudusan. Ingat ya, Musa itu nggak sepele loh kalau dalam hitungan kita ya. Disuruh berseru, malah memukul. Tapi itu melanggar kekudusan Allah. Coba bayangkan sikap jemaat saat ini terhadap Allah. Luar biasa kan? Oke, jadi ini ya, ini sebenarnya baru bagian A dari materi yang kedua ya. Saya sudah siapkan sampai Z. Masih banyak. Dari 26 baru A. Ya selanjutnya. Tapi nggak apa-apa. Biar kita melangkah sedikit-sedikit karena kita paham yang sedang kita santap adalah makanan keras. Lebih baik pelan-pelan kita mensantap, tapi dengan hati rela, dengan pikiran yang disiagakan. Jadi syarat dua makanan keras ini saya terima Tuhan. Dengan pertolongan Tuhan, kuasa dan kasih Tuhan, kemampuan yang dari Allah, saya kunyah, saya telan, walaupun pahit, menusuk di hati. Ya. Jadi nggak apa-apa, bagian A ini kita menekankan tentang kemuliaan Allah. Dan kita sampai kepada materi bahwa kemuliaan Allah bermula dari kekudusannya. Tanpa menghormati kekudusan Allah, itu kemuliaan versinya manusia. Versinya gereja akhir zaman. Versinya gereja jangan mau dibodohi. Ya.
Nggak pernah diajarin yang begini, tapi digembar-gemborkan. Kemuliaan Allah hadir dalam ibadah KKR kami. Dihadiri jutaan orang. Terjadi mukjizat luar biasa. 1.000 orang disembuhkan. Pertanyaan saya, berapa ribu orang yang masuk neraka gara-gara ibadah KKR itu? Nabi palsu loh itu. Mereka nggak peduli yang dengar khotbah dia masuk neraka, yang ditipu dengan mujizat-mujizat palsu masuk neraka, dia nggak peduli. Tapi kalau jemaat punya rem, mau rindu mengkonsumsi makanan keras, karena rindu berelasi secara pribadi dengan Allah. Saya pengen melihat, menemukan, menangkap, merasakan, mengalami kemuliaan Allah. Tidak, kata Om Dhani, seperti Ayub, saya melihat sendiri. Tugas gembala itu. Bukan mempromosikan program-program manusia supaya jemaat nggak lari ke gereja lain atau bahkan ngajak. Wah, di sana seru loh, liburan ke puncak. Ke puncaknya nggak salah, di sana ngapain? Kenapa liburan begini nggak digunakan untuk PA? Berapa hari libur? Saya sedih kalau lihat gereja-gereja seperti ini. Ngenes banget. Jaga sikap yang benar terhadap kekudusan Allah. Oke ya, sampai sini dulu, saya akhiri dulu. Kita akan sambung ke bagian B minggu depan. Saya undang jemaat bangkit berdiri. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Prapimus bawa naik nadanya, Pak. Besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Amin. Tiada seperti Engkau, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sekali katakan tiada seperti Engkau. Satu-satunya Allah yang benar, mulia, kudus, besar, tak terjangkau, tapi dia rindu dikenal oleh kita umat yang dikasihinya. Dia rindu berelasi pribadi dengan kita. Bawa hal ini ke rumah, jaga sikap kita atas kekudusan Allah dalam segala aspek kehidupan.